already did. You don't know what's going on, Murph. Leave it! Murph! Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas film The Commuter yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang sales yang bekerja di bidang asuransi. Dia bernama Michael. Dia pun sehari-hari selalu menaiki kereta untuk menuju ke kantor sampai akhirnya terjadilah kejadian yang sangat menakutkan. Terjadi pada kereta yang dinaiki oleh Michael. Penasarin? Langsung aja yuk, tanpa lama-lama kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang laki-laki yang bernama Michael tengah melakukan kegiatannya di pagi hari. Ketika sudah siap, Michael pun diantarkan menuju ke stasiun bersama dengan istrinya. Ternyata aktivitas seperti itu sudah dilakukannya selama 10 tahun. Sampai Michael pun sudah mengenal dengan penumpang yang setiap hari dia selalu bertemu dan sudah menganggapnya sebagai teman dekat. Michael sendiri menaiki kereta, ya tentu saja dia akan menuju ke kantornya untuk bekerja. Singkat waktu, Michael pun tiba di kantor asuransi tempat di mana dia bekerja. Dan secara mengejutkan, Michael dipecat oleh atasannya tanpa adanya alasan. Padahal Michael sendiri tahu dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan dia sudah bekerja selama 10 tahun di sana. Karena sudah tidak bisa apa-apa, Michael pun pergi ke suatu tempat agar rasa kecewa itu menghilang. Lalu di bar, Michael bertemu dengan teman lamanya, Alex Murphy. Bukan bapak-bapak Conjuring ya. Lanjut, Murphy ini adalah seorang polisi dan ternyata Michael adalah seorang pensiunan polisi. Di sana Michael mengatakan kalau dirinya baru saja dipecat dari kantornya dan dia juga bingung apa yang harus dia katakan dengan keluarganya. Dan tiba-tiba datanglah seseorang yang mereka kenal bernama David. David sendiri adalah rekan kerja Michael di masa lalu dan dia sekarang sudah menjadi seorang kapten. Singkat cerita, setelah selesai dari bar, Michael langsung pulang menaiki kereta kembali. Setibanya di stasiun, Michael tidak sengaja ditabrak oleh seseorang dan saat memeriksa di dalam kereta, dia menyadari kalau teleponnya telah dicuri. Karena sudah tidak tahu apa-apa, dia berjalan menuju ke gerbong depan agar lebih santai dan tiba-tiba datanglah seorang wanita mendekatinya. Dia bernama Joanna. Joan mengatakan apakah Michael sering naik kereta ini? Mendengar hal itu, Michael mengatakan bahwa dirinya sudah naik kereta ini selama 10 tahun. Dan dia juga sudah kenal sekali dengan orang-orang yang biasa menaiki kereta ini. Joan pun memberikan tantangan kepada Michael untuk mencari seseorang yang seharusnya tidak ada di kereta ini. Orang itu membawa sebuah tas berisi barang curian, dia bernama Prime, dan akan berhenti di stasiun selanjutnya. Kemudian Joan juga mengatakan jika dia setuju, maka dia akan mendapatkan hadiah $25.000. Dan uang itu telah disembunyikannya di kamar mandi. Lalu jika Michael mendapatkan orang itu, dia pun akan memberikan hadiah sebesar $75.000. Tapi ada syaratnya, yaitu jangan meninggalkan kereta sebelum bisa menemukan tasnya. Dan yang terakhir, tidak boleh memberitahu kepada siapapun tentang tantangan ini. Mendengar semua itu, Michael ragu karena tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Joan. Tapi Joan menegaskan bahwa tantangan ini sangatlah mudah bagi seorang mantan anggota polisi. Michael pun langsung bingung dari mana Joan tahu bahwa dirinya adalah mantan dari anggota polisi. Tapi Joan tidak menjawabnya dan langsung turun dari kereta tersebut. Selanjutnya Michael penasaran dengan apa yang dikatakan Joan dan memeriksa di dalam kamar mandi yang ternyata di sana ada uang $25.000. Langkah berikutnya Michael langsung mencari sebuah petunjuk dari petugas kereta. Dia mengatakan bahwa bagaimana mengetahui penumpang yang turun di stasiun Causeway dan petugas itu hanya menjawab bahwa dia selalu melubangi tiket. Dan itu sesuai dengan tujuan mereka akan berhenti. Lalu Michael menyimpulkan akan sangat sulit mencari keberadaan Prime.
Dan dia juga sempat berpikir akan turun saja dari kereta karena sudah mendapatkan uang $25.000. Tapi saat itu juga ada seorang remaja yang memberikan Michael amplop yang berisikan anting istrinya. Dan anak itu juga mengatakan bahwa itu adalah sebuah peringatan. Dengan cepat Michael langsung meminjam telepon milik Tony, penumpang yang sudah ia kenal. Namun apesnya di dalam kereta itu tidak ada sinyal sampai Michael mengobrol dengan si kakek tua. Michael pun menuliskan pesan singkat agar si kakek tua menghubungi polisi karena keluarganya dalam keadaan bahaya. Di sini Michael pun mencoba menelpon istrinya kembali, tapi tidak diangkat. Begitu juga dengan Alex yang tidak mengangkat telepon darinya. Lalu Michael mengirimkan pesan suara untuk mengirim seseorang ke rumahnya, tapi tiba-tiba Joan menelpon di telepon milik Michael saat ini. Di sini Joan mengatakan bahwa Michael melanggar aturan kalau dia sudah memberitahu masalah ini kepada orang lain, dan tiba-tiba kereta berhenti. Joan disuruh Michael untuk melihat ke jalan, untuk melihat si kakek tua itu, dan tiba-tiba lalu Joan langsung mengatakan kepada Michael jika dirinya melanggar aturan kembali, maka keluarganya yang akan menjadi korban selanjutnya. Di sini Michael tidak diam. Dia menanyakan jika dirinya sudah menemukan Prime, maka dia harus melakukan apa. Joan langsung mengatakan bahwa Michael harus menaruh GPS di atas tas yang Prime bawa. Lalu Michael langsung memeriksa karcis yang akan turun di stasiun Causeway, dan di sini dia menemukan nomor 7. Michael pun langsung mencari nomor tersebut dan mencurigai seorang laki-laki yang membawa tas hitam. Dan tiba-tiba You go to Colombia, right? I only want to talk. I don't know, it felt weird. Just need a bit more time. ternyata Michael kalah dan salah orang. Dia bukanlah Prime, dan dia pun dibantu seseorang untuk berdiri. Lalu Alex pun menelpon Michael dan menceritakan semua kejadian yang dialaminya hari ini, sampai dia juga mengatakan tentang masalah dia dan Joan. Di sini Alex memberikan sebuah petunjuk agar dia bisa menemukan Prime, bahwa ada seorang pria yang bekerja di pemerintahan jatuh dari lantai 35. Ada saksi yang melihat dua orang pelaku yang menjatuhkan pegawai pemerintahan itu, dan ternyata saksi mata yang melihat kejadian itu bernama Prime. Lalu Michael kembali mencari orang yang bernama Prime, dan dia juga menemukan tas di gerbong kosong. Saat itu juga ada telepon yang berdering dari dasar lantai gerbong, dan tiba-tiba teleponnya pun diangkat. Ternyata itu dari Joan. Dia mengatakan bahwa Michael salah orang. Dan saat itu juga ada seseorang yang melaporkan bahwa Michael adalah orang yang berbahaya. Sampai kereta itu berhenti, polisi di luar langsung mencari Michael, dan dia pun menyadari kalau dia dijebak. Sampai Michael bersembunyi. Lalu saat kereta itu jalan kembali, tas Michael tidak sengaja tersangkut, dan inilah yang terjadi. Di sini Michael merencanakan untuk merusak sebagian AC di gerbong. Tujuan itu agar seluruh penumpang berpindah di satu gerbong yang AC-nya masih menyala. Tiba-tiba si Samsul yang sudah menolong Michael disuruh untuk membuka tasnya. Tapi itu hanyalah sebuah gitar. Kemudian Michael mengambil kapak karena tahu dia adalah salah satu anak buah Joan, dan dia juga yang sudah membunuh agen FBI. Michael tahu karena gitar yang dibawanya adalah gitar orang kidal. Sementara pada saat si Samsul menolongnya, dia menggunakan tangan kanan. Dan tiba-tiba singkat waktu Michael pun menemukan Prime, dan secara tiba-tiba gerbong lokomotif meledak membuat kereta hilang kendali. Train's less than a minute away.
Dengan cepat Michael menyuruh semua orang untuk berpindah ke gerbong belakang dan dia juga memiliki rencana untuk melepaskan gerbong belakang itu agar terhindar dari kecelakaan yang menakutkan. Dan cara itu berhasil, semua penumpang selamat. Ketika keadaan sudah aman, Michael menyuruh mereka untuk tidak keluar gerbong terlebih dahulu dan menutup semua jendela menggunakan koran. Lalu Michael langsung bertanya kepada Prime tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Prime memberikan harddisk eksternal kepada Michael. Dia mengatakan bahwa harddisk itu milik Henry Quay, orang pemerintahan yang bekerja di lantai 35 yang terbunuh. Dan ternyata harddisk ini sudah yang menjadi incaran dari 2 orang yang membunuhnya. Lalu Prime mengatakan salah satu polisi pembunuh itu pernah mengucapkan tidak ada tindakan yang mulia. Dia tahu kalau 2 orang pembunuh itu adalah polisi, dan tiba-tiba polisi datang ke tempat terjadi kecelakaan kereta. Di sana juga ada Alex dan meminta untuk masuk ke dalam gerbong, dan Michael pun mengizinkannya. Di sana Alex memberikan saran kepada Michael, yaitu tidak ada tindakan yang mulia. Dan saat itu juga Michael tahu siapa yang membunuh Henry Quay adalah polisi Alex. Dia mengatakan jika semua bukti itu terungkap, maka banyak sekali orang yang memiliki kekuasaan akan lengser. Dan terjadilah. Saat itu juga pimpinan Alex diperintahkan untuk menembak Michael, namun Michael sendiri sudah mengambil penanda tubuh Alex. Dan penembak jitu itu pun menembak Alex. Saat di luar, dia bertemu dengan David dan dia juga memberikan sebuah pekerjaan baru untuk Michael, yaitu untuk kembali bertugas di kepolisian. Mendengar hal itu, Michael pun menyetujuinya. Singkat waktu, beberapa hari kemudian di sebuah kereta, Michael pun menemui Joan. Dia mengatakan bahwa ini semua sudah ia rencanakan, bahwa kalau Alex tewas maka Joan akan menang. Dan kalau Prime mati, Joan pun tetap menang. Lalu Michael sendiri juga yakin kalau dirinya dipecat di kantor asuransi adalah ulah dari Joan. Mendengar hal itu, Joan mengatakan apa rencana Michael selanjutnya. Michael hanya mengeluarkan rencana polisinya dan film pun selesai. Menurut saya film ini sangat bagus karena ending yang sangat sulit untuk ditebak. Dan pesan dari film ini adalah orang mengira menyendiri membuatmu kesepian. Tapi menurutku itu tidak benar. Dikelilingi oleh orang-orang yang salah adalah hal paling kesepian di dunia. Terima kasih yang sudah menonton film ini dan jangan lupa jaga kesehatan kalian.